raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya hari ini. Ana hadir, Amel hadir, Putri hadir, Mirga hadir, Bella hadir. Oke, semuanya hadir semua ya, lengkap semua ya. Nah, anak-anak sebelum belajar kita menyanyikan lagu dulu ya anak ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak kita bernyanyi dulu sebentar ya untuk pemanasan biar anak-anak tidak ngantuk. Itu bagusnya bawah. Oke, kita menyanyikan lagu sebentar ya. 1, 2, 3. Ini jari apa namanya? Jari jempol. Apakah jari jempol kalau sekolah tidak boleh ngompol? Ini jari apa namanya? Jari telunjuk. Apakah jari telunjuk kalau sekolah tidak boleh ngantuk? Ini jari apa namanya? Jari tengah. Apakah jari tengah kalau sekolah tidak boleh lengah? Ini jari apa namanya? Jari manis. Apakah jari manis kalau sekolah tidak boleh nangis? Ini jari apa namanya? Jari kelingking. Apakah jari kelingking kalau sekolah harus dapat ranking? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang kita mau belajar tentang apa itu teks eksposisi. Nah, sebelum kita belajar teks eksposisi, nah, sebelum kita belajar, nah kita Bu Fatih akan menunjukkan di sini ada namanya video. Bentar ya. Nah, anak-anak siapa yang mau kira-kira ini video tentang apa ya? Bandengan ini kira-kira berasal dari kota mana? Dari mana? Nah, anak-anak ada yang pernah melihat pertunjukan bandengan? Bandengan ini termasuk budaya dan ini selalu dilestarikan utamanya di Kota Malang. Jadi biasanya tiap bulan-bulan tertentu dilaksanakan bandengan. Kemudian pas waktu
Kemudian Bu Fatih tunjukkan lagi. Bentar ya. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Selamatan ya. Ini adalah menggengar. Nah, biasanya kalau menggengar itu dirayakannya itu sebelum puasa atau sesudah sebelum puasa. Nah, biasanya ini suku apa yang biasanya melakukan? Benar sekali, biasanya melakukan acara menggengar itu adalah suku Jawa. Untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah supaya apa? Nanti sebelum pelaksanaan puasa itu dikasih kesehatan. Nah, seperti itu ya. Ini sekilas tentang budaya yang ada di sekitar kita. Nah, kita sekarang kembali ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kita mengenal dulu apa itu teks eksposisi ya. Nah, teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah jenis teks yang menyajikan informasi secara objektif, singkat, padat, dan jelas sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca. Cirinya bagaimana teks eksposisi itu? Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian berisi tentang sebuah fakta. Kalau tidak ada fakta, hanya pendapatnya saja, itu tidak termasuk teks eksposisi. Kemudian penulisannya singkat. Kemudian sering menggunakan imbuhan pean yang mempunyai makna menyatakan tempat. Contoh, pelatihan, kemudian pegunungan, pembuangan. Nah, itu adalah termasuk ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian strukturnya harus ada apa saja? Terdapat judul, kemudian ada pembukaan, ada penjelasannya, kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi kalau tidak ada judulnya tidak termasuk teks eksposisi. Kemudian ini teks eksposisi itu harus mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Siapa yang tahu di sini kalimat utama itu apa ya? Kalimat yang ada di awal paragraf. Kalimat yang ada di awal paragraf, Ibu Putri. Kemudian kalau kalimat penjelas, ada yang tahu? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama yaitu sebagai apa? Kalimat pendukung. Kalimat pendukung kalimat utama. Betul sekali Bella. Kemudian, nah sekarang sebelum kita Bu Fatih membagikan LKPD supaya kita lebih paham lagi, kita nyanyi sebentar, oke? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Sudah. Nah, sekarang Bu Fatih bagi menjadi beberapa kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Ini yang untuk kelompok pertama. Nah, kemudian ini yang untuk kelompok kedua. Ini untuk kelompok ketiga. Nah, silakan diamati untuk yang kelompok pertama itu silakan diamati. Di situ ada yang namanya sebuah teks. Nah, di sini diamati, diteliti. Itu ini gambar apa ya ini ya? Tarian apa ya? Tari kecak dari Bali, termasuk budaya. Nah, ini ada bacaan tentang teks eksposisi tentang keragaman budaya. Dibaca dulu dengan teliti, kemudian dikerjakan.
Ada yang masih bingung kira-kira? Tidak, belum. Dikerjakan sebisanya ya. Kelompok 1 bagaimana? Masih bingung kira-kira? Sudah Bu, sudah paham. Sudah paham ya. Oke, kalau sudah, sekarang dikumpulkan ya. Iya, sekarang dikumpulkan. Terus kelompok 1 dulu presentasi, kemudian dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Dikerjakan sebisanya saja. Oke, silakan kelompok 1 presentasi. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tentukan struktur ekstensi posisi dalam tes tersebut. Ada judulnya yang paling atas, keragaman budaya bangsa dan negara Indonesia. Lalu ada pembukaan, penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya ada di bagian paragraf ini, kalimat yang terakhir. Nah, begitu ya. Ini tadi jawabannya Bu Fatilia. Oh iya, betul, sudah benar. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, kemudian dilanjutkan kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok dalam suatu paragraf? Menurut kami, ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas dalam suatu paragraf? Kalimat penjelas adalah kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat utama. Oke, betul ya jawabannya dari kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang silakan maju kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada judul, terus ada pembuka, ada penjelasan, lalu ada kesimpulan. Terus kalimat penjelasan pada suatu paragraf itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi kalimat penjelasan itu adalah kalimat pendukung. Nah, betul ya. Jadi ini struktur teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama apa saja? Terdapat judul, kemudian kemudian ada kesimpulan. Nah, betul ya jawabannya dari kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Anak-anak, apa yang kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kita hari ini belajar apa saja tadi? Eksposisi. Tes bacaannya itu judulnya tentang apa itu? Keragaman budaya bangsa dan negara Indonesia. Nah, di dalam tes posisi ini terdapat apa saja tadi strukturnya? Ada judulnya, kemudian ada pembukaan, kemudian ada penjelasan, dan ada kesimpulan. Nah, sudah tahu ya. Kemudian kalau di teks eksposisi itu jangan lupa ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, anak-anak, hari ini anak-anak semuanya hebat bisa menjawab dan menjawab soal dari LKPD yang diberikan dengan benar. Oke, sekarang
sambil dipelajari di rumah, sambil belajar lagi anak-anak ya. Oke, sekian dari Bu Fatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.